Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga kita senantiasa diberikan kenikmatan dan ketaatan serta keistiqomahan untuk bisa terus hadir di masjid dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini mungkin saya sampaikan ke Mas Nafi, ya, saya ingin bahas tema umum pada pagi hari ini. Izin Bapak Ibu ya, sebagai pengingat bagi diri kita. Sebagaimana dikatakan Imam Hasanul Basri, innama antal ayyam, sesungguhnya kalian itu adalah sekumpulan hari-hari. Ya. Fa idza dhahaba ba'duka. Jika sekumpulan hari-hari ini dia hilang, maka hilang juga sebagian diri kita. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, ala inna dunya qardil halat mudbiratan wal akhirah muqbilatan. Dunia ini semakin menjauh, akhirat ini semakin mendekat. Karena kenyataannya kita mengejar dunia yang tidak akan pernah mendekat kepada kita, justru semakin menjauh. Meninggalkan akhirat yang justru semakin dekat kepada kita. Makanya penting bagi kita untuk saling mengingatkan dalam perkara ini, agar jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita lalai dari mengingat perkara ini. Abdullah ibnu Busr, ini seorang Arab Badui, bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling baik ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik, yang panjang umurnya, baik amalannya. InsyaAllah ya, Bapak Ibu sekalian, termasuk bagian dari apa yang Nabi sebutkan. Umurnya panjang, amalnya baik. InsyaAllah. Maka Bashar bin Harith, ya, suatu saat dia ada di kota Basrah. Dia mengatakan, marartu birajulin minal ubbad. Saya melewati seorang ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah ini dinamakan ubbad. Ya. Level atau status ahli ibadah ini tidak mudah diberikan kepada seseorang, betul? Kecuali memang ini orang setiap saat ketika ketemu dengan seseorang, dia ini sedang ibadah. Makanya dikatakan dia ahli ibadah. Tiap ketemu lagi sholat, tiap ketemu lagi baca Quran, tiap ketemu lagi zikir. Pokoknya sampai digelari ahli ibadah tuh berarti manusia ketemu ini orang itu pasti lagi ibadah, tidak yang lain. Makanya dibilang ahli ibadah. Kalau kita ahli apa? Kira-kira kalau orang ketemu dengan kita tuh lebih banyak yang ditemukan kita lagi apa? Mungkin ahli kopi, Ustaz. Tiap ketemu lagi ngopi, tiap ketemu lagi ngopi. Makanya gelarnya ahli kopi. Ya.
Ada orang tiap ketemu mungkin lagi ngurusin burung misalnya. Pokoknya mereka menggelari seseorang dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan. Maka ini orang itu ubad, ahli ibadah, bi Basrah wa huwa yabki. Saya ketemu dia pada hari itu, tapi dia sedang menangis. Ya. Faqultu ma yubki. Saya bertanya, apa yang membuat dirimu menangis? Abki ala ma farrattu min umri. Ya, saya menangis karena apa yang kemudian luput dariku atas umurku, katanya. Ya. Wa ala yaumin madha. Dari hari yang sudah berlalu. Min ajli, ya, dari ajalku ini dekat, lam yatabayyan fihi amali. Tapi amalku ini masih belum jelas, katanya. Ini tangisan ini berasal dari seorang ahli ibadah. Ya. Kalau dia berasal dari seorang ahli maksiat, ya mungkin wajar, Pak. Tapi seorang ahli ibadah menangisi amalannya yang belum jelas. Kurang lebih sama seperti tangisannya Abu Hurairah. Ahin min bu'di safar wa qillati zad. Ya, menangisi perjalanan akhirat yang sangat panjang tapi bekalnya sedikit. Masya Allah. Ya. Tangisan yang berasal dari ahli ibadah. Ya, merasa amalannya itu sedikit, umurnya ini terbatas. Nah, maka dari sini ada satu hal yang kemudian kita pahami bahwa ternyata manusia ini dengan umur yang kemudian Allah berikan, bekal kita ini kan modal, ya. Modal ini bertambah atau berkurang, Pak? Kalau modal uang masih bisa ditambah, dia habis, ada gantinya. Tapi kalau modal umur bisa ditambah, nggak bisa. Ya. Mau harta sebanyak apapun dia tukar dengan umur, tidak akan bisa bertambah walaupun sedikit saja. Sudah ditentukan. Oleh sebab itu maka jangan sampai modal yang berkurang ini dia tuh menyebabkan kita merugi. Oleh sebab itu maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ya. Dan hendaknya masing-masing jiwa melihat perkara apa yang dia lakukan esok hari. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang Bapak Ibu tangkap dalam ayat yang kemudian Allah sampaikan, Allah firmankan kepada Nabi yang kemudian Nabi sampaikan kepada kita umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayat ini dimulai dengan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Dan lihat perkara apa yang kamu lakukan esok hari. Kemudian ditutup lagi dengan perintah takwa. Dimulai dengan iman dan takwa, Allah sampaikan pesannya, Allah tutup dengan perintah takwa. Dimulai dengan iman dan takwa, ditutup dengan takwa untuk menyampaikan apa? Perhatikan apa yang kalian perbuat esok hari. Kata ulama, Al-aslul fil muhasabah. Ayat ini adalah dalil tentang satu pokok pembahasan yang sangat besar di dalam Islam,
yaitu muhasabah. Muhasabah ini artinya kita tuh berkontemplasi. Kita mencoba memeriksa, kita mencoba mencari, kita mencoba mengevaluasi jiwa kita. Bahkan dikatakan muhasabah ini orang yang kemudian mencoba untuk melihat apakah umur yang sudah habis ini membuat dia untung atau rugi. Umur ini kan modal, Pak ya. Kadang-kadang modal kalau dia berkurang, sementara amalan ini tidak bertambah, dan kita tuh nggak bisa kemudian kembali ke masa lalu untuk memperbaiki umur kita, betul ya? Makanya dikatakan oleh sebuah pepatah Arab, lan tarji'al ayyamul ladzi madat. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Kendaraan apapun tidak bisa membawa kita ke masa lalu. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, yang paling jauh dari diri manusia adalah masa lalu. Tidak ada yang bisa kembali ke sana kemudian memperbaiki masa lalu. Makanya ketika seseorang itu banyak bermuhasabah, otomatis dia ini banyak mengingat kematian. Makanya Nabi itu memuji orang yang banyak ingat mati. Nabi bilang dia orang yang cerdas. Dia orang yang cerdas. Kalau yang paling baik, yang baik akhlaknya, yang paling cerdas, yang banyak mengingat kematian. Berarti orang tuh banyak muhasabah itu termasuk seseorang yang dianggap dia ini orang yang cerdas menurut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua perkara Bapak Ibu. Mudah-mudahan dua perkara ini bisa dilakukan, bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saya kutip dalam kitab Imam Abu Daud. Dalam Hikmah Abu Daud. Ada beberapa perkara yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia di dalam hidupnya setiap hari. Setiap hari. Berarti setiap hari sebisa mungkin Bapak Ibu tuh menyiapkan waktu untuk melakukan perkara ini. 1. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Jadi setiap hari itu Bapak Ibu sebisa mungkin menyisihkan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Munajat dengan doa sama atau tidak? Munajat. Doa kita meminta. Munajat ini, kata sebagian ulama, ini enggak meminta tapi memuji. Berzikir. Berarti di saat yang kemudian dia sisihkanin, dia lebih banyak kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sempat saya singgung. Nabi itu sampai keluar kamar mandi harus meminta ampunan. Ghufranaka ya Rabb. Kata Imam Asy-Syairazi, Imam Syairazi ini termasuk gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini, beliau termasuk imam yang enggak menikah. Satu-satunya gadis yang dinikahi oleh beliau, kata para ulama, adalah kitab-kitabnya. Yang menulis buku judulnya Raudatut Talibin.
taman-taman bagi para penuntut ilmu. Itu mereka tuh sudah menemukan kenikmatan di dalam menuntut ilmu. Imam An-Nawawi itu sampai makan sehari itu cuma sekali, Pak. Karena merasa kalau makan 3 kali nanti menyita waktunya menuntut ilmu. Masya Allah. Nah, Ibrahim bin Adham juga tidak menikah juga ya. Maka ketika ada orang yang tanya kepada beliau, Tuan Imam, betapa luar biasanya antum tidak menikah karena memilih untuk beribadah kepada Allah. Kata beliau, kalian lebih luar biasa. Karena kalian menikah, setiap kesukaran yang kalian alami di dalam rumah tangga, itu mengalahkan semua hal yang kami lakukan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sakinah mawaddah di dalam pernikahannya. Amin. Kok bisa sampai situ ya? Oh, Imam Syairazi sampai bilang Nabi itu masuk kamar mandi karena nggak bisa zikir, makanya keluarnya beliau istighfar. Karena sepanjang waktu zikir. Berdirinya zikir, duduknya zikir. Kalau kita ya mau di luar kamar mandi, di dalam pun zikirnya jarang gitu ya. Maka satu Bapak Ibu, dalam hidup sehari itu harus punya waktu bermunajat. Ya, sisihkan waktu khusus ya untuk kemudian bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ini ya, kata beliau, setiap hari itu kita harus punya waktu untuk menghisap diri kita, untuk memeriksa ke dalam diri kita. Apakah kemudian kita ini termasuk orang yang beruntung atau tidak? Makanya Umar itu nulis surat kepada para pegawainya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Ya. Makanya zaman Umar itu luar biasa, Pak. Ya. Umar ini kan yang kemudian memproklamirkan adanya KPK pertama kali. Itu Umar, Pak. Ya. Sebelum dia naik jadi pejabat, itu hartanya dicatat, Pak. Dan dia akan memeriksa apakah kemudian ini orang jujur atau tidak. Ya. Makanya boro-boro mereka diperiksa. Mereka periksa dirinya sendiri, Pak. Karena Umar tuh nulis surat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Periksa diri kalian sebelum nanti di akhirat kalian diperiksa. Jadi orangnya itu jujur semua. Makanya Umar pernah membuktikan kejujuran para pegawainya dengan dites. Ya, itu Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar tuh pengen ngetes, ini dua-duanya jujur atau tidak. Ngetesnya itu dengan cara ngirim uang 400 dinar, statusnya nih hadiah. Apa? Hadiah. Kira-kira Bapak Ibu kalau terima hadiah sebanyak ini, dipergunakan? Dipakai 400 dinar. Ganti mobil, Ustaz. Beli tanah, beli sapi, ya kan? Tapi Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, memang Abu Ubaidah ini kan termasuk 10 sahabat yang masuk syurga, ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, ya kan? Abdurrahman bin Auf, ya, dan ada 2 lagi.
Bilal masuk, tapi dalam hadis yang disebutkan itu ada 10, ya. Ada 10 orang. Nama Bapak Ibu ada di situ? Walaupun tidak ada di dalam itu, cuman kita sama-sama mendoakan ya. Mereka ini memang sudah disebutkan dengan gamblang ahli surga semua. Ya, Bilal sudah disebutkan ahli surga. Ya. InsyaAllah Bapak Ibu juga termasuk. Amin. Nah, dikirimin 400 dinar. Umar memerintahkan agar yang antar 400 dinar ini jangan pulang. Tapi lihat apa yang dia perbuat dengan 400 dinar. Ternyata setiap keping dinar yang dikasih oleh Umar, yang dibilang ini hadiah, itu dia bagi-bagikan kepada orang lain sampai habis. Akhirnya Umar bilang, bawa 400 ini ke Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu lihat, ya, apakah dia lakukan apa dengan uang itu. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal. Jadi mereka ini ternyata membagi-bagikan uang yang dibilang itu hadiah sampai habis. Ya. Tapi Mu'adz kebetulan gak dihabisin, tinggal 2 dinar. Istrinya bilang, sisakan suamiku. Kita ini juga orang yang kurang. Masya Allah. Tinggal berapa? 2. Coba istri zaman sekarang. Bertahan gak suaminya megang 400, dia bagi-bagi. Sisa 2, kemudian dia bilang, stop. Sisakan buat kita. Mungkin baru bagi 2, dia sudah bilang stop. Dari 400, baru bagi 2 dinar, mungkin dia udah bilang stop sudah. Sisa 398 simpan. Tapi Mu'adz bin Jabal istrinya, ya, sisa 2 baru dia bilang stop. Artinya 398-nya sudah habis. Makanya Umar tuh senyum ketika mendengar laporan dari utusannya. Ya. Kenapa? Karena berhasil. Karena Umar ini itu nulis surat kepada setiap pegawainya. Hasib anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian. Ya, periksa diri kalian sebelum kalian diperiksa, katanya. Wazinu anfusakum qabla an tuznu. Timbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, kata Umar. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm. Kata Umar, sungguh akan mudah bagi kalian ketika kalian menghisab diri kalian sekarang, ya, ketimbang nanti kalian dihisab liyaumil akbar, di hari yang dimana hisabnya tuh keras sekali. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana caranya seseorang itu menghisab dirinya? Apakah seminggu sekali Bapak Ibu? Sebulan sekali? Atau sehari sekali? Setiap saat. Kalau orang menghisab dirinya mingguan, ya, pertanyaannya, Bapak Ibu ingat dosanya kemarin? Ingat dosanya kemarin? Lupa. Dosanya 2 hari lalu? Ingat? Seminggu yang lalu, siapa yang masih ingat dosanya?
amalkan ini. 10 menit sebelum tidur, sebisa mungkin hisap diri kita hari itu. Makanya dibilang muhasabah ini kalau bisa seperti orang dagang. Orang tuh kalau dagang modalnya nggak boleh berkurang. Kalau bisa modalnya sekian, untungnya lebih besar dari modal. Maka begitu pun muhasabah. Umur ini mau modal, maka jangan sampai modal ini rugi. Makanya dia setiap dia ingat, oh tadi subuh saya sholat subuhnya telat, astaghfirullahal azim. Oh tadi waktu pagi istri saya omelin, astaghfirullahal azim. Naik lagi, oh tadi di jalan saya tuh hampir menyerempet seseorang. Kemudian saya memarahi orang yang hampir saya serempet tadi. Astaghfirullahal azim. Tadi saya melihat aurat seorang wanita. Astaghfirullahal azim. Nah, itu naik terus, Pak. Ini yang khusus aurat. Karena kita ada di zaman di mana paha manusia lebih murah dari paha ayam. Betul? Ya. Nah, Imam Syafi'i dulu pernah nggak sengaja melihat betis seorang perempuan. Datang kepada gurunya Imam Waqi saking kepikiran. Ya. Nggak sengaja, Pak. Ya, kita pun pasti juga pernah nggak sengaja. Kenapa? Karena lebih banyak yang membuka auratnya ketimbang menutup. Makanya kata Imam Mustafa As-Sibai, kalau terlalu sering tidak diistighfari, lama-lama mata ini jadi lapar. Betul? Lapar mata sama lapar perut lebih bahaya mana, Pak? Lapar mata, lapar perut dikasih makan kenyang dia. Lapar mata dikasih terus makin lapar dia. Ya. Makanya kita istighfar setiap hari. Ya, sebelum tidur 10 menit saja, Pak. Sehingga umur kita tidak berlalu sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Saya di mobil tadi waktu mau turun naik asam lambung. Kayaknya salah makan tadi malam ya. Ngaji. Biasanya tuh pas naik baru ingat, Pak. Makan kalau enak nggak ingat kita. Dikasih apa? Makanan yang ada bukan pedas, apa namanya itu, Pak? Saus apa itu? Mayones begitu. Karena enak saya nambah. Bagi tadi baru naik, wah ini tamu tak diundang ini ya. Oh saya langsung ingat mungkin karena dosa saya ini ya. Makanya langsung istighfar. Astaghfirullahal azim. Kadang-kadang muhasabah itu agar Allah tuh melindungi kita dari dosa kita. Dosa berefek. Tidak ada dosa yang tidak ada efeknya, Pak. Dosa itu punya efek. Ya. Makanya kita istighfar agar kemudian kita dihindarkan dari efek dosa. Dan efek dosa ini sangat dahsyat. Dia efeknya tuh sampai kalau kita lupa. Ini yang paling bahaya kalau kita lupa. Kita lupa, Allah tidak lupa. Ya. Makanya yang sering kemudian saya sampaikan, Sa'id Ibn Musayyib itu pernah berbuat sesuatu yang beliau yakini bahwa itu nanti yang menjadi efek bagi beliau 15 tahun kemudian, ya, ketika beliau merugi dalam dagangnya sampai miliaran, bangkrut. Ya.
kebangkrutan ini beliau yakini efek dari dosanya 15 tahun yang lalu. Di mana beliau merasa beliau ini belum sempat beristighfar dan bertaubat atas dosanya tersebut. Allah menghukumnya dengan cara beliau diberikan kebangkrutan. Setelah beliau periksa lagi, beliau tuh 15 tahun yang lalu pernah dalam hati padahal, yang kemudian beliau ucapkan, beliau tuh melihat seorang laki-laki yang terlihat dia miskin, beliau tuh mengucapkan, hadzal rajul miskin. Ini orang miskin sekali katanya. Beliau lupa beristighfar atas ucapan itu. 15 tahun kemudian beliau diberikan kebangkrutan oleh Allah. Ya, macam-macam. Sa'id Ibnul Musayyib ini kan dosanya jarang, Pak. Jadi identifikasinya mudah karena dosanya dikit. Ini dahsyatnya mereka, dosanya sedikit, makanya mudah mengidentifikasi. Kalau kita nih, ya Allah, sudahlah, kebanyakan dosa kita. Makanya pada pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk bermuhasabah. Semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa yang sengaja, tidak sengaja, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Agar dosa ini tidak berefek kepada kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mulai dari sekarang sebelum tidur, ya, kalau bisa 10 menit saja Pak. Ya. Antum sudah tutup mata, coba periksa dari pagi sampai sebelum tidur. Kalau ada ditemukan dosa di situ, langsung istighfari. Langsung istighfari. Agar hari-hari yang kita lewati itu jadi kita untung, gak merugi. Bisa diamalkan? Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Ibu ini agak lebih awal naik. Saya lupa bawa obat tadi. Obatnya Lapras namanya. Kalau sudah naik, minum. Rupanya saya lupa bawa dan agak sedikit tamu tidak diundang. Ya. Ini gara-gara, kalau ini lapar perut Pak. Ya, beda dengan lapar mata ya. Tapi kadang-kadang kalau makanan itu sudah dilarang pun, ya, dokter larang tetap makan kita. Kalau saya itu singkong Pak. Kalau dokter bilang Ustadz nggak boleh makan singkong lagi, saya cari dokter lain. Iya. Jadi pagi ini izin itu yang bisa saya sampaikan ya, karena naik tiba-tiba, tamu tidak diundang. Kalau udah sampai tenggorokan tuh kayak ngomong agak sedikit ini ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nasihat yang singkat ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua ya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya untuk mengamalkan perkara ini sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.